Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Ani Solikah, dalam acara Liputan Berita Pagi, edisi 31 Mei 2020, yang akan mengabarkan berita-berita teraktual yang telah kami rangkum dalam Liputan Berita Pagi kali ini. Mari kita simak berita yang pertama. Sebagaimana diberitakan oleh TVRI dalam Dunia Dalam Berita pada tanggal 22 Mei 2020, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Badai Ampa melanda Bangladesh, India pada 21 Mei 2020. Badai Ampa dengan kecepatan 185 km per jam dengan ketinggian badai mencapai 5 meter telah menghancurkan ribuan rumah di Bangladesh, India. Akibatnya 500.000 orang terpaksa harus dievakuasi dan 14 orang dinyatakan tewas. Hujan deras disertai dengan angin kencang juga melanda wilayah pedalaman di Bangladesh, India. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melakukan evakuasi. Wilayah terpencil yang terdampak badai Amphan ini memiliki akses yang terbatas, sehingga petugas mengalami kesulitan dalam melakukan evakuasi korban. Akibatnya, banyak orang di pedalaman Bangladesh, India yang belum terevakuasi. Pemerintah belum menindaklanjuti peristiwa ini, akan tetapi pemerintah masih terus melakukan pemantauan terhadap peristiwa ini. Hal ini disebabkan karena adanya wabah COVID-19 yang masih menjadi pembahasan dan fokus utama, dikarenakan di India kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Lanjut ke berita kedua. Sebagaimana diberitakan oleh TV One dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi pukul 6.30 pada tanggal 23 Mei 2020. Penumpang Batik Air yang mendarat di Bandara Samratulangi terindikasi COVID-19 pada 22 Mei 2020. Humas AP1 Bandara Samratulangi menyatakan bahwa setiap maskapai yang mendarat di Bandara Samratulangi akan melaksanakan tes rapid test. Dari 36 penumpang pesawat Batik Air, 12 orang diantaranya reaktif COVID-19. Pesawat Batik Air yang mendarat di Bandara Samratulangi berasal dari Cengkareng, Jakarta. Berdasarkan informasi yang didapat, para penumpang sudah lolos pengecekan COVID-19. Berdasarkan surat kesehatan bebas COVID-19 yang dibawa saat pengecekan. Belum diketahui secara pasti 13 penumpang yang mengalami reaktif COVID-19. Berdasarkan penuturan AKP Bandara Samratulangi, 13 orang penumpang yang reaktif COVID-19 sudah diisolasi, yang selanjutnya akan melakukan tes swab. Pihak Bandara Samratulangi akan melakukan penyemprotan disinfektan di dalam pesawat Batik Air sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Humas AP1 Bandara Samratulangi menuturkan bahwa Bandara Samratulangi sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap maskapai pesawat yang mendarat di Bandara Samratulangi akan mendapatkan rapid test. Pihak AKP Bandara Samratulangi juga menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi terkait dengan 13 penumpang yang mengalami COVID-19. Berita terakhir pada pagi hari ini, sebagaimana diberitakan oleh TV One dalam Apa Kabar Indonesia Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada 23 Mei 2020. Adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh pegawai Rumah Sakit Sudiro Husada kepada pasien meninggal COVID-19. Bapak Evin adalah salah satu keluarga dari PDP COVID-19 yang meninggal dunia. Pak Evin menuturkan bahwa pihak Rumah Sakit Sudiro Husada bernama Bapak Muhammad Nurul Huda mengatakan bahwa ada biaya pemulasaran pasien COVID-19 sebesar 3 juta rupiah.
Pada awalnya Bapak Evin merasa ragu-ragu adanya biaya pemulasaran pada pasien COVID-19. Tapi pada akhirnya Bapak Evin melakukan pembayaran untuk pemulasaran sebesar 3 juta rupiah. Bapak Evin mendokumentasikan pada saat melakukan transaksi pembayaran biaya pemulasaran. Kemudian Bapak Evin mengupload video tentang transaksi biaya pemulasaran di media sosial. Video yang diupload oleh Bapak Evin ternyata menuai banyak sekali kritik dari netizen dan menuai viral. Para netizen berkomentar tidak setuju dengan adanya pemungutan biaya pemulasaran untuk PDP COVID-19 yang meninggal dunia. Pihak rumah sakit melakukan klarifikasi dan menepis adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Rumah Sakit Sudira Husada. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa akan melakukan pengembalian uang kepada Bapak Evin. Sampai saat ini Bapak Evin sudah menerima pengembalian uang sebesar 2 juta rupiah, sedangkan yang 1 juta rupiah masih menunggu dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit berharap adanya viral video seperti ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk datang berobat ke Rumah Sakit Sudira Husada. Demikian yang dapat saya laporkan dalam liputan berita pagi. Saya Anisolika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.